Bu Dokter yang lebih berharga di sini. Saya hanya pengantar aja sebenarnya, nanti ada juga sesi tanya jawab. Nanti itu baru nanti menarik ya di sesi tanya jawab. Bu Dokter, selamat malam Bu Dokter. Ini jadwalnya Bu Dokter. Ya, Jadinya. selamat malam Mbak Putu. Yep. Ibu Dokter Dengeran sudah suara siap saya? materinya kah malam hari ini? Sudah. Bu, kenapa diare saya bisa lebih cepat membaik dari 6 orang yang lainnya? Ya, itu artinya daya tahan tubuh Pak Putu lebih bagus. Yang kedua, fungsi pencernaan Pak Putu juga lebih baik dari teman-teman yang lain. Saya lebih tua. Dewa usianya itu 20-an sampai 30-an. Saya sudah 40 sekian. Sekian itu jangan dihitung 43. Ya, karena gini, ada usia kronologis, biologis, dan ada usia yang sesuai dengan kelahiran kita ya. Nah, Pak Putu mungkin perkiraan saya sih usia biologisnya lebih tinggi daripada usia kelahirannya. Jadi misalnya Pak Putu sekarang usianya 40 nih. Ya. Tapi dari segi usia biologis, usianya seperti anak umur 30 tahun. Bu, 17. 17 ya. Jadi lebih sehat daripada Pak Dewa walaupun lebih muda. Gitu. Sepertinya kalau Pak Dewa itu sepertinya dia lagi lapar pada saat itu juga Bu Dokter. Kalau dia banyak sekali makan tapi makanannya bermasalah. Ada nggak peluangnya? Itu juga pengaruh. Semakin banyak zat yang beracun yang kita makan atau makanan yang terkontaminasi kita makan, pasti efeknya juga akan lebih besar pada itu tubuh virus, kita. bakteri, atau kalau ada demamnya, demam tinggi dengan disertai diare yang terus-menerus, kemungkinan besar itu bakteri. Yep, kita Karena semua kalau demam, Bu. Ya, kemungkinan besar bakteri. Jadi kan? makanannya sudah terkontaminasi, mungkin sudah melewati batas batas amannya, sudah agak kadaluarsa gitu makanannya. Kadaluarsa atau ada mungkin lalat atau apa, atau kadaluarsa atau bisa juga tercemar, tapi kemungkinan besar kadaluarsa. Karena kalau tercemar, misalnya ada lalat, biasanya kan hanya sebagian. Sebagian ya, ini semua kena ya. Kalau semuanya terkena, kemungkinan makanannya kemungkinan kadaluarsa atau terkontaminasi zat yang jumlahnya besar. Oke. Gitu. Kita bahas kolesterol sekarang Bu Dokter, bukan diare Bu Dokter ya. Ya, itu sebagai pembukaan ya. Oke, saya ucapkan selamat malam untuk teman-teman sahabat Faras dari seluruh Indonesia. Senang sekali malam ini kita belajar lagi untuk penyakit yang lain ya. Ini sebagai bekal untuk teman-teman supaya bisa menjelaskan lebih baik kepada pasien atau keluarga yang kebetulan menderita penyakit yang sama. Malam ini saya akan menjelaskan tentang kolesterol, hiperkolesterol, dan juga penyakit jantung koroner karena keduanya ini saling terkait. Ya, dan ini kasusnya banyak sekali yang kita hadapi sehari-hari. Kita sering mendengar ada orang tiba-tiba lagi olahraga, tiba-tiba jatuh kemudian meninggal. Atau lagi enak-enak istirahat, malam tiba-tiba pagi juga meninggal. Nah, ini orang sering menyebutnya dengan angin duduk. Padahal kalau secara medis itu adalah serangan jantung. Baik, suara saya cukup jelas ya? Baik, kita mulai saja ya untuk menyingkat waktu karena sudah malam. Jelas suaranya Bu Dokter, aman. Saya minta hostnya untuk buka. Oke. Saya minta tolong untuk hostnya dipindahkan ke saya ya. Untuk slide-nya. Sudah Bu Dokter katanya. Oke. Kok masih belum bisa ya? Masih disable. Masih apa? Oke. Ini sudah bisa. Oh, sudah. Ulang gimana? Coba ulang katanya Bu Dokter. Coba share screen lagi coba. Coba ini.
Masih belum bisa kah? Nah, ini bisa. Oke, udah bisa ya? Sudah, Bu Udah Dokter? jelas? Sudah kelihatan. Suara saya cukup jelas? Jelas-jelas. Lanjut. Kita mulai aja ya. Sebetulnya apa sih yang disebut kolesterol? Kolesterol ini merupakan lemak yang diproduksi secara alami pada organ hati kita. Selain diproduksi oleh organ hati, juga dihasilkan dari makanan. Sebentar. Kolesterol ini fungsinya banyak ya teman-teman. Jadi sebagai pembentuk dinding sel, juga sebagai bahan baku untuk membentuk hormon segala macam hormon di tubuh kita, misalnya hormon estrogen, testosteron dan lain-lain, serta juga sebagai bahan baku dari vitamin D. Jadi kita tetap membutuhkan kolesterol ya. Jadi bukan berarti kita tidak memakan kolesterol sama sekali, tetapi kita tetap memakan makanan yang mengandung kolesterol, tetapi jumlahnya kita batasi sesuai kebutuhan, jangan sampai berlebihan. Baik, kolesterol ini di dalam darah diikat oleh protein, jadi tidak berdiri sendiri, membentuk suatu lipoprotein. Lipo itu artinya lemak, protein itu ya protein, jadi gabungan keduanya kita sebut dengan lipoprotein. Ada dua macam lipoprotein atau dua macam kolesterol, yaitu yang pertama adalah HDL, high density lipoprotein, ini yang biasa kita sebut dengan kolesterol baik. Kenapa disebut baik? Karena fungsinya mengurangi pengendapan lemak di dalam pembuluh darah. Kemudian ada juga yang disebut dengan LDL atau low density lipoprotein yang dikenal dengan sebutan kolesterol jahat. Karena ini fungsinya berlawanan dengan HDL. Kalau yang ini fungsinya adalah menyebabkan penimbunan lemak di dalam pembuluh darah. Jadi yang baik adalah kalau kadar HDL kita lebih tinggi, kolesterol baik kita tinggi, sedangkan kolesterol jahat kita jumlahnya lebih rendah. Ada satu lagi yang harus kita perhatikan, yaitu lemak. Tetapi ini sebetulnya tidak termasuk kolesterol. Ini adalah lemak yang berdiri sendiri, tidak dilapisi oleh protein, yaitu trigliserida. Ini yang tadi Bu Au bilang ya, kadar trigliserida di tubuhnya tinggi. Ini adalah jenis lemak. Tetapi ini juga perlu kita perhatikan. Kenapa? Karena ini juga berpengaruh terhadap penyumbatan pada pembuluh darah. Jadi dua hal ini, kolesterol jahat dan trigliserida ini adalah sangat berpengaruh terhadap penyumbatan pembuluh darah. Nilai normal pada kolesterol yang baik adalah yang berwarna hijau ini. Sama seperti lampu merah ya, lampu lalu lintas, ada hijau, kuning, dan merah. Hijau itu kita boleh jalan, ini artinya tandanya baik. Kalau kolesterolnya total jumlahnya kurang dari 200, tetapi kita harus hati-hati kalau jumlahnya sudah mulai lebih dari 200, bahkan kalau lebih dari 240. Sedangkan kalau LDL, ini batas yang baik adalah kalau di bawah 130. Dan pada penderita diabetes jumlahnya sebaiknya di bawah 100. Kenapa? Karena ada gula darah. Jadi ini juga harus kita perhitungkan. Lalu kolesterol yang baik, HDL, ini sebaiknya jumlahnya lebih dari 60. Semakin tinggi semakin baik. Sedangkan trigliserida sebaiknya jumlahnya kurang dari 150. Sampai sini teman-teman mengerti ya. Jadi yang hijau adalah batas yang baik. Yang kuning ini kita sudah harus mulai hati-hati. Sedangkan yang kanan ini adalah sudah kita harus mulai waspada. Penyebabnya apa, Bu Dokter? LDL kita tinggi atau HDL-nya? Nanti ada. Penyebab HDL yang
HDL yang tinggi kalau kita makan dari lemak tidak jenuh, misalnya kacang-kacangan, itu bisa Oke. membuat HDL kita itu jadi bertambah, kolesterol baik kita bertambah. Tetapi kalau kita makan lemak jenuh, contohnya adalah lemak yang berasal dari daging, Yup. kemudian goreng-gorengan, atau lemak trans, itu akan menyebabkan kolesterol jahat kita yang bertambah. Demikian pula dengan trigliserida kita. Berarti saya setiap malam Bu Dokter, jadinya ada yang ngerebusin saya kacang, brokoli, 2 jenis 3 jenis kacang, ada brokolinya, ada wortelnya, itu tiap malam. Berarti itu bagus meningkatkan HDL Bu Dokter ya, dan lemak Ya, saya tetap terjaga. meningkatkan HDL dan juga brokoli itu kan seratnya tinggi. Itu mengurangi penyerapan lemak di usus kita. Itu Dan itu camilan juga saya sebagai ketika sumber dari begadang. probiotik. Oke. Karena saya nggak tahu, jadinya gini Bu Dokter, saya nggak tahu siang makan apa gitu, nggak jelas. Pokoknya kan kadang-kadang traktir orang apa, tapi selalu saya maintain malam hari itu sudah ada di dapur 1 mangkok pokoknya, kacang rebus, brokoli rebus, wortel rebus, kacangnya 2 jenis atau 3 jenis itu pokoknya Ya, penutup malam saya sama samples ya. sampai pakai begadang. Nah, itu bagus sekali Pak, betul. Karena itu adalah salah satu sumber dari HDL, kolesterol Oke, baik. berarti kalau saya cek ini sehat dong saya Bu Dokter ya pastinya ya. Iya, Lanjut silakan. kemungkinan besar ya. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, kalau kadar kolesterol kita lebih dari 200 mg per desiliter, kan tadi warna hijau itu kan sebaiknya di bawah dari 200 ya. Tetapi kalau ambangnya melebihi dari 200, ini kita sebut dengan hiperkolesterolemia. Kita pelan-pelan belajar bahasa medis ya, supaya teman-teman juga terbiasa. Jadi tidak asing jika mendengar kata-kata seperti itu. Ini bahasa medis yang gampang kok dan umum. Lemia itu artinya di dalam darah. Jadi hiperkolesterolemia artinya kadar kolesterol yang melebihi batas di dalam darah. Tanda yang paling sering, yang mudah kita lihat ya, ini kalau terjadi hiperkolesterol di tubuh kita, yang pertama ini bisa kelihatan di mata kita. Jika teman-teman melihat ada tanda kuning di mata, kemungkinan bertemu seseorang atau kemungkinan di diri kita sendiri, ini Di kemungkinan kelopak adalah mata atau di matanya? di kelopak mata Oke, bagian kelopak mata luar. ya. Ya, baik di kelopak mata atas maupun di kelopak mata bawah. Kadang ini sampai banyak sekali di bawah mata ataupun di kelopak mata. Ini tandanya terjadi hiperkolesterolemia pada tubuh kita. Biasanya ada gangguan dari sintesa kolesterol. Lalu tanda yang kedua, ini pada bola mata kita ya, pada kornea, ini ada lingkaran yang berwarna keputihan. Ini, teman-teman lihat ya, tanda laser saya ini, pointernya. Ini berwarna keputihan, ini juga menunjukkan kadar kolesterol di tubuh kita itu tinggi. Dulu, waktu saya belum tahu, saya belum menjadi mahasiswa kedokteran, saya dulu bangga pada mata saya karena apa? Warnanya agak kebiruan dan ada lingkar putihnya. Saya pikir wah kayak pakai kontak lens ini. Ternyata sesudah tahu, wah itu ternyata tanda hiperkolesterol. Dan saya periksa, ternyata benar kolesterol saya tinggi walaupun saya kurus. Kok bisa, Bu? Bisa, ternyata saya itu suka makan goreng-gorengan hampir setiap hari, suka makan bakso. Sayur kurang. Akibatnya apa? Kadar kolesterol darah di tubuh saya itu tinggi tanpa saya sadari. Nah, karena saya sudah tahu ilmunya sekarang, bukannya bangga kalau ada lingkaran putih di mata, itu artinya kita harus waspada karena kadar kolesterol di darah kita itu tinggi. Jadi teman-teman sekarang bisa melihat ya kalau ketemu orang, lihat Berarti orang matanya. kolesterol nggak mesti gemuk, Bu Dokter ya? Ya, dulu sebelum saya mengerti, sebelum saya kuliah gitu ya, saya kira orang yang hiperkolesterol itu pasti gemuk.
Ya karena kan makanannya lemak semua Ternyata, itu kan? ternyata tidak ada hubungannya. Yang berpengaruh adalah pola makan kita. Mhm. Itu kalau gemuk tetapi pola makannya baik, ya tidak terjadi hiperkolesterol. Oke. Ya. Dan kalau hiperkolesterol ini berlangsung lama, dapat terjadi aterosklerosis. Apa itu aterosklerosis? Aterosklerosis adalah penyempitan dan pengerasan pada pembuluh darah akibat penumpukan kolesterol, lemak, ataupun endapan yang lain. Contohnya kalau pada penderita diabetes, bisa dari endapan gula, ataupun endapan kalsium, ataupun yang lain-lainnya. Nah, menurut penelitian dari Profesor Yuki Niwa dari Jepang, beliau itu menyelidiki lebih dari 20 tahun, bahwa ternyata salah satu yang menyebabkan terjadinya penyempitan dan kerusakan pada dinding pembuluh darah adalah lemak, kumpulan lemak yang berubah menjadi lemak peroksidase. Ini menyebabkan pembuluh darah menjadi apa? Menjadi kaku dan keras serta menyempit. Nih, jadi kenapa kita perlu mengurangi radikal bebas? Juga minum antioksidan adalah ini sebagai menangkal untuk mencegah aterosklerosis. Nah, kalau kita lihat dari gambar ini ya, mula-mula pembuluh darah kita ini bulat bentuknya. Lumennya besar, lubangnya besar. Tetapi karena ada penumpukan lemak yang terus-menerus dan berlangsung lama, serta ada endapan yang lain disertai dengan adanya radikal bebas, maka pembuluh darah ini menjadi menebal dindingnya, rusak, dan kemudian akhirnya buntu. Nah, kalau kita lihat dari penampangnya, melintangnya, ini gambarannya seperti ini. Ini ya. Yang tadinya aliran darahnya melancar, kemudian karena ada penyempitan, maka aliran darah tidak lancar. Darah tidak bisa mengalir dengan bebas. Akibatnya apa? Jika berlangsung lama, maka akan terjadi kerusakan pada pembuluh darah kita, yaitu pembuluh darah besar maupun pembuluh darah kecil. Kalau pada pembuluh darah besar bisa terjadi hipertensi, kemudian penyakit jantung koroner, jika terjadi penyempitan dan penyumbatan pada arteri koronaria yang menyuplai oksigen dan makanan pada jantung. Kemudian bisa juga terjadi stroke. Stroke ini jika terjadi penyumbatan pada pembuluh darah di otak. Jadi teman-teman ya, ada dua macam stroke. Nanti mungkin bulan depan kita belajar tentang stroke. Stroke ini ada dua macam, yang satu adalah stroke yang penyumbatan, kemudian satunya lagi stroke perdarahan. Nah, ini yang saya maksud adalah stroke yang penyumbatan. Penyumbatan oleh karena lemak, tumpukan lemak, kolesterol, maka pembuluh darah menyempit, akhirnya otak tidak mendapat suplai dan oksigen yang cukup. Kemudian kalau terjadi kerusakan pada pembuluh darah yang kecil, baik itu pada mata, itu akan terjadi yang namanya retinopati, yaitu gangguan penglihatan pada mata karena suplai oksigen dan makanan berkurang. Kemudian kalau pada saraf, misalnya pada saraf di kaki, ini gambarnya ini ya, pada saraf di kaki, jika terjadi kekurangan suplai oksigen dan kemudian suplai makanan juga berkurang, maka terjadi kesemutan dan jika berat bisa terjadi mati rasa. Kalau terjadi gangguan suplai pada organ pankreas, maka akan terjadi diabetes mellitus. Pada organ kelamin bisa terjadi disfungsi ereksi atau dan jika berat terjadi impotensi. Kalau pada organ lain, maka akan terjadi kerusakan organ. Jadi sampai sini jelas ya teman-teman, bahaya dari hiperkolesterol. Sekarang kita khusus membahas tentang penyakit jantung koroner, yaitu penyakit yang paling sering terjadi dan juga paling mematikan. Apa sih penyakit jantung koroner itu? Penyakit jantung koroner adalah penyakit jantung akibat penyempitan atau penyumbatan arteri koroner yang berfungsi membawa oksigen dan nutrisi ke otot jantung. Jadi kalau kita melihat bentuk jantung ini mempunyai dua arteri yang besar, yaitu arteri koronaria sebelah kanan yang memberi makanan pada bagian jantung sebelah kanan. Kemudian arteri jantung koronaria yang sebelah kiri yang memberi makanan pada bagian jantung sebelah kiri.
Tergantung bagian mana yang tersumbat, maka daerah itulah yang terganggu. Misalnya ini di gambar ini yang terganggu adalah pada arteri koronaria yang sebelah kiri. Maka suplai oksigen dan makanan pada arteri ini berkurang karena penyumbatan, otomatis otot-otot di sebelah kiri jantung ini juga akan terdapat gangguan, bahkan jika berat bisa mati. Ada 3 otot yang kalau rusak itu tidak bisa disembuhkan ya, ada 3 bagian tubuh. Yang pertama ini otot jantung, kalau sudah rusak itu tidak bisa sembuh kembali. Kemudian otak, kalau rusak juga sulit kembali, dan saraf. Jadi kalau pada gangguan jantung terjadi kematian di sini, ini akan sulit kembali. Ini penyakit jantung koroner merupakan penyebab kematian nomor 1 di dunia dan juga di Indonesia. Jadi kita harus waspada karena ini adalah penyebab kematian yang sangat besar. Bagaimana gejalanya? Sering orang ini mengeluh, membiarkan gejala jantung awal karena dianggap cuma masuk angin atau gejala sakit mah. Kenapa? Karena ini juga gejalanya mirip dengan orang sakit mah. Kenapa mirip? Karena persarafannya sama-sama dipersarafi oleh nervus ke-10, oleh saraf ke-10. Jadi gejalanya itu mirip. Saya sebutkan dulu ya gejala penyakit jantung koroner supaya teman-teman juga bisa waspada, kemudian bisa juga memberi nasihat pada pasien yang lain jika mempunyai gejala-gejala seperti ini. Yang pertama, jantung berdebar-debar atau bahasa medisnya palpitasi, dada seperti diremas-remas, mual dan muntah, sesak nafas yang disertai keringat dingin, kemudian rasa lemas, bahkan bisa pingsan. Mudah lelah, nafas pendek, dan ngos-ngosan jika berjalan sebentar saja. Jadi misalnya biasanya kita jalan 50 meter nggak apa-apa, tapi terus tiba-tiba kok sekarang kalau jalan 50 meter rasanya ngos-ngosan ya. Atau kita naik tangga, biasanya 1 lantai, nggak apa-apa. Tapi ternyata ini baru setengah lantai aja kita sudah ngos-ngosan. Nah, kita juga harus memperhatikan jangan-jangan ini adalah salah satu gejala penyakit jantung koroner. Kemudian nyeri dada di sebelah kiri, rasanya seperti ditimpa benda berat dan menjalar ke area tubuh tertentu. Nanti saya tunjukkan gambarnya, area tubuhnya mana saja, serta pusing atau sakit kepala. Nah, ini yang sering terjadi kalau kita terkena serangan penyakit jantung koroner. Area penjalarannya adalah ini ya yang diberi warna merah. Daerah dada, tengah dada. Kemudian bisa juga tengah dada disertai menjalar ke leher dan rahang bagian bawah. Jadi kalau rasanya nyeri dada disertai dengan rahang juga terasa nyeri serta kaku, hati-hati, barangkali itu juga salah satu tanda penyakit jantung koroner. Kemudian nyeri dada disertai dengan rasa nyeri di daerah bahu kiri terutama. Ini juga kita waspada. Kemudian nyeri ulu hati, kadang disangka sakit mah, padahal itu gejala penyakit jantung koroner. Kemudian yang ini, selain nyeri ini komplit ini ya, nyeri di tengah dada, kemudian nyeri di ulu hati, di lengan kanan dan kiri, juga di leher dan rahang. Ada yang hanya di leher saja, ada yang hanya di bahu dengan lengan saja, serta ada di punggung belakang. Kadang-kadang rasa seperti tertusuk di punggung belakang. Nah, bagaimana pengobatannya? Pengobatannya tergantung seberapa berat dan ringannya penyumbatannya. Kalau penyumbatannya hanya 10%, biasanya kita masih bisa beraktivitas dengan normal. Tetapi kalau penyumbatannya semakin besar, apalagi jika mengenai arteri yang utama, yaitu arteri jantung kanan dan kiri, dan penyumbatannya lebih dari 50%, biasanya sudah mulai menimbulkan gejala yang cukup mengganggu. Dokter biasanya akan memberikan obat medis sesuai dengan keluhannya dan sesuai dengan kondisi pasien. Kalau dengan obat medis tidak bisa, dilanjutkan dengan yang kedua,
biasanya dengan kateterisasi atau dengan dipasang ring, dipasang stent. Ini ya, gambarnya seperti ini, dipasang stent. Atau dioperasi bypass jantung. Bypass jantung ini yang seperti ini. Jadi, karena pembuluh darahnya di jantung sudah buntu total, diambilkan arteri, diambilkan pembuluh darah yang lain dari tempat yang lain, biasanya dari tungkai kita. Dipindahkan ke sini. Ini namanya operasi bypass jantung. Atau jika benar-benar sudah penyumbatannya sudah 100%, bisa dilakukan transplantasi jantung. Nah, ini sekarang kita lihat film dari pemasangan ini, pemasangan ring jantung. Nah, jika ada penyumbatan di pembuluh darah jantung, ini menyebabkan aliran darah tidak lancar. Akibatnya apa? Darah yang mengalir di situ juga kurang lancar. Akhirnya untuk sebagai jalan membuka sumbatan tersebut, dimasukkan alat yang namanya endoskopi, mulai dari tempat tertentu, biasanya di paha kita atau di tangan. Alat ini dimasukkan, jadi alat ini berupa kawat ya, dimasukkan untuk mencari lokasi mana yang sempit. Sesudah itu dipasang, ini seperti ini ya, bentuknya seperti jala. Ini namanya stent. Fungsinya adalah membuka lagi pembuluh darah yang tadi menyempit, ditahan sehingga apa? Aliran darah kita kembali menjadi lancar. Ya. Tapi kan itu hanya mengatasi problem sesaat, Bu Dokter, ketika ada peluang lagi kan muncul hal seperti itu secara terus-menerus kan Bu Dokter, ketika gaya hidup dan sebagainya itu kan? Betul. Itu hanya seperti jalan pintas saja ya. Jadi untuk Jalan pintas pengobatan saja kan untuk sementara, menahan supaya supaya tidak sampai terjadi buntu total ya. tidak meninggal ya. Tetapi kalau kita tidak menjaga gaya hidup kita, itu bisa tersumbat lagi karena terjadi penumpukan lemak lagi di daerah yang dipasang ring ataupun di daerah yang lain. Jadi bukan berarti kalau dipasang ring itu artinya bebas dari penyakit jantung koroner. Tidak, itu hanya pertolongan sementara saja. Yang paling penting adalah kita merubah gaya hidup kita. Apa saja? Nah, ini adalah justru yang paling penting. Pertama, kita harus merubah pola makan kita yang tadinya goreng-gorengan, dirubah menjadi dikukus atau direbus. Kebetulan juga minyak goreng lagi mahal ya, lagi langka. Orang Nah, demo ini kok Bu minyak ibu-ibu goreng langka. bisa dirubah, bisa dibuat alasan ini buat bapak-bapak. Yep. Sekarang minyak goreng langka dan kita harus lebih sehat, jadi dikukus atau direbus saja atau dimakan mentah, itu malah lebih bagus. Kita bisa memilih makanan yang tinggi serat. Kenapa? Karena makanan yang tinggi serat itu bisa menyerap lemak di usus kita, sehingga lemak yang masuk ke tubuh kita tidak terlalu banyak. Makanan yang kaya nutrisi, yang kaya antioksidan, serta rendah karbohidrat. Kenapa harus rendah karbohidrat? Karena karbohidrat ini jika kita makan terlalu berlebihan, ini juga akan dirubah menjadi lemak, menjadi trigliserida. Makanya orang-orang sering bilang, saya nggak makan lemak kok dok, saya nggak makan goreng-gorengan. Iya, tapi ibu makan nasi enggak? Iya, saya makan nasi. Nasinya banyak enggak? Banyak, 2 piring. Nah, itu sama aja. Itu nanti akan dirubah menjadi trigliserida. Yang artinya itu juga lemak. Dan akan ditumpuk di mana? Di seluruh tubuh, terutama di bagian perut. Nah, makanya kenapa kemarin yang awal, itu saya suruh mengukur lingkar perut kalau pada laki-laki tidak boleh lebih dari 90, kalau pada perempuan kurang dari 80. Itu ada untuk mencegah penumpukan trigliserida di tubuh kita. Dan juga kurangi lemak jenuh seperti lemak yang terdapat pada daging-daging, dan kurangi juga lemak trans. Contohnya adalah mentega.
Karena apa? Lemak ya, trans ini asalnya adalah dari lemak tidak jenuh, tetapi karena sudah melalui proses hidrogenasi, maka ini berubah sifatnya menjadi lemak yang mudah mengeras jika masuk ke dalam tubuh kita. Jadi sering juga saya dapat dari pasien kena penyakit jantung koroner, dia jarang memakan lemak jenuh, tetapi suka makan kue-kue. Nah, kue-kue kan terbuat dari apa? Dari mentega ya. Salah satu komponennya adalah mentega. Nah, itu ada juga sumber lemak trans yang ini kalau di tubuh kita bisa menyebabkan pembuluh darah kita menjadi kaku. Kemudian pola pikir, positive thinking, komunikasi yang positif, komunitas yang positif, kemudian baca buku motivasi, ibadah, meditasi, ataupun tertawa minimal 15 menit sehari. Ini bisa meningkatkan hormon endorfin di tubuh kita, di mana ini adalah fungsinya untuk menyehatkan tubuh kita. Pola gerak seperti yang disebutkan Pak Putu tadi, olahraga rutin minimal 30 menit. Kenapa harus minimal 30 menit? Karena kalau kurang dari itu lemak kita tidak terbakar. Dan usahakan rutin 5 kali seminggu. Atau seperti kata Pak Putu tadi, 10.000 langkah setiap hari. Itu sudah cukup. Saya rasa itu sudah lebih dari 30 menit dan cukup untuk membakar kalori. Pola tidur yang cukup dan berkualitas. Kenapa? Karena pola tidur itu kalau berkualitas itu akan menyehatkan tubuh kita. Tetapi kalau kurang berkualitas itu akan menyebabkan tubuh kita mudah sakit dan juga ini resiko untuk terjadinya penyakit, salah satunya penyakit jantung koroner itu lebih besar. Serta hindari penyebab radikal bebas. Seperti yang saya sebutkan tadi, salah satu penyebab terjadinya aterosklerosis adalah banyaknya radikal bebas yang ada di tubuh kita. Contohnya adalah merokok, kemudian minum alkohol. Merokok ini bisa menyebabkan pengerasan pembuluh darah ya. Alkohol ini bisa menyebabkan gangguan liver, juga bisa menyebabkan kerusakan dari pembuluh darah. Stres yang berlebihan. Stres yang berlebihan ini akan meningkatkan hormon kortisol di tubuh kita, di mana hormon ini akan menyebabkan kadar lemak kita meningkat, gula darah kita meningkat, kemudian pembuluh darah juga akan mengecil, menyempit, denyut jantung akan berdebar lebih kencang. Nah, ini juga risiko terjadi penyakit jantung koroner itu lebih besar. Serta paparan radiasi elektromagnetik, contohnya adalah penggunaan HP yang tanpa kita sadari itu juga adalah sumber radikal bebas. Serta banyak lagi penyebab yang lain, contohnya seperti makanan yang banyak pengawet, kemudian pewarna buatan, perasa buatan itu adalah juga sumber radikal bebas. Lalu yang harus kita lakukan adalah cek kesehatan secara berkala, yaitu kita mengecek kadar kolesterol darah kita, kemudian cek fungsi jantung secara rutin, juga cek fungsi organ yang terkait. Contohnya adalah kalau misalnya kita ada gangguan di mata, kita boleh cek organ mata kita. Demikian pula dengan organ yang lain. Serta minum samples dan balut paras klasik natural oil secara rutin dan teratur. Ini saya sarankan teman-teman memiliki ini ya. Alat ini murah tetapi sangat bermanfaat. Kita bisa mengecek kadar gula darah kita, kemudian kadar asam urat dan kadar kolesterol kita. Nah, ini adalah kombinasi yang sangat harmonis untuk membantu penyembuhan hiperkolesterolemia serta penyakit jantung koroner dari dalam maupun dari luar tubuh, yaitu samples sebagai super antioksidan dan paras klasik natural oil. Samples ini terdiri dari 4 tanaman herbal multikhasiat, yaitu yang pertama adalah kulit manggis, di mana di dalamnya terdapat santon, yaitu antioksidan yang sangat kuat, bahkan 100 kali lebih kuat daripada apel. Kemudian amla, meniran, serta buah murbei. Apa saja yang bisa kita dapatkan di samples untuk sebagai anti hiperkolesterolemia dan penyakit jantung koroner, yaitu tentu saja yang pertama adalah kandungan antioksidannya yang sangat tinggi sehingga disebut super antioksidan dari 4 komponen tadi.
Kemudian juga sebagai anti peradangan atau antiinflamasi, di mana salah satu penyebab dari penyakit jantung koroner adalah peradangan yang kronis di pembuluh darah itu. Luka yang kronis di pembuluh darah itu, sehingga pembuluh darahnya itu menjadi keras dan kaku. Juga untuk mengurangi nyeri, Samples ini bisa mengurangi nyeri. Jadi pada saat kita mendapat serangan, ini bisa mengurangi nyeri karena penyakit jantung koroner maupun penyakit yang lain. Meningkatkan daya tahan tubuh karena juga bersifat sebagai imunostimulator, dan yang penting adalah menurunkan kadar kolesterol dan lemak darah, serta melebarkan pembuluh darah sehingga aliran darah menjadi lebih lancar. Dan efek yang ketujuh adalah restorasi organ. Organ di seluruh tubuh kita, tidak hanya jantung, tetapi juga pembuluh darah, otak, pankreas, dan lain-lain. Restorasi artinya apa? Dikembalikan lagi seperti fungsi awalnya, pelan-pelan diperbaiki. Demikian pula Faras Klasik mempunyai 5 fungsi yang teman-teman sudah lama menggunakannya. Saya hanya mengulang saja. Fungsi yang pertama adalah sebagai membantu penyembuhan penyakit karena memiliki 108 jenis zat aktif yang terdapat di herbal di dalamnya. Kemudian sebagai masuk ke dalam tubuh dengan sistem transdermal dan molekulnya berukuran nano sehingga mudah diserap tubuh. Serta keluarnya hormon yang membantu untuk mempercepat kesembuhan dan degradasi sel, serta membantu mengembalikan keseimbangan metabolisme dan energi tubuh, terutama pada penderita penyakit jantung koroner. Cara minumnya adalah 3 kali sehari, 2 tablet, boleh 1 atau 2 tablet, sesudah makan, dan harus rutin setiap hari ya. Karena ini penyakit ini berlangsung lama. Kalau teman-teman hanya minum sesekali, nanti efeknya kurang. Minimal 3 bulan. Dan diharapkan rutin setiap hari. Dan 1 bulan kita boleh istirahat untuk mengevaluasinya. Cara pakainya saya tidak mengulang lagi, teman-teman juga sudah bisa. Yang paling penting adalah dibalur rutin setiap hari. Sesudah itu minum 1 gelas atau 2 gelas sesudah dibalur, dan lakukan terapi selama 3 bulan. Minimal 3 bulan. Kalau kita hitung kebutuhan terapi Samples itu 3 kali 1 atau 2 tablet, berarti dalam 1 bulan kita membutuhkan sekitar 3 sampai 6 botol Samples, dan kebutuhan minyak farasnya sekitar 3 botol. Kalau butuh untuk 3 bulan, teman-teman tinggal mengalihkan saja kebutuhannya masing-masing. Baik, kita seringkali berinvestasi untuk melindungi diri kita maupun keluarga kita serta orang-orang yang kita cintai untuk masa depan kita berupa investasi rumah, tanah, logam mulia, ataupun yang lainnya. Tetapi kita lupa bahwa investasi yang paling penting adalah investasi di bidang kesehatan. Dan Samples dan Faras Klasik Natural Oil adalah investasi terbaik untuk menjaga kesehatan kita, karena tanpa kesehatan segalanya menjadi tidak berarti apa-apa. Baik, saya rasa ini mudah-mudahan bisa memberi gambaran pada teman-teman tentang penyakit jantung koroner dan hiperkolesterol.